Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi bisidqi wattuqa wal wafa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sanak religi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut juga dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Salah satu di antara pendidikan yang ada dalam bulan suci Ramadan melalui ibadah puasa yang kita kerjakan, yaitu pendidikan kejujuran. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang bersifat rahasia, bersifat sirriyah, abstrak, maka Imam An-Nawawi menuturkan puasa merupakan ibadah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karenanya, ibadah puasa merupakan ibadah yang memiliki peluang kebohongan yang sangat besar. Boleh saja seseorang itu berpura-pura puasa ketika dalam pandangan manusia, namun ketika di tempat tersembunyi bisa saja ia membatalkannya. Disinilah letak daripada bahwasanya puasa merupakan ibadah yang melatih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sanak religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan melalui ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan ini mampu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kenapa dalam hidup ini kita mesti jujur? Karena yang pertama, kejujuran merupakan bagian daripada kesempurnaan nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sudah mengetahui bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Namun takwa itu tidak dapat kita nilai kesempurnaannya apabila kita tidak memiliki sifat jujur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Sanak religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti jujur dalam hidup ini? Kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, alaikum bisidqi, jadilah kalian orang yang jujur, kata Nabi. Karena sesungguhnya kejujuran itu fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Terkadang orang-orang sulit untuk berperilaku jujur, untuk berkata jujur, karena ia merasa bahwa kejujuran itu akan membahayakan dirinya. Ia merasa kejujuran itu akan merugikan dirinya. Namun perlu kita sadari, tidak selalu kejujuran itu akan merugikan ataupun membahayakan diri kita. Boleh jadi ketika kita jujur dalam berucap, ketika kita jujur dalam berbuat, itu akan membawa dampak kebaikan untuk diri kita maupun kebaikan untuk orang lain. Terkait dengan hal ini, tentu kita bisa merenungi bagaimana kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa kecilnya. Ia pamit kepada ibunya untuk berangkat menuntut ilmu ke kota Baghdad, lalu diizinkan oleh ibunya.
Sebelum ia berangkat, ia dibekali oleh ibunya uang 40 dinar, dan ibunya pun berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar senantiasa menjadi orang yang jujur. Lalu di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta rombongan kafilah yang diikutinya mendapat suatu peristiwa yang tidak mengenakkan. Mereka dibegal, dirampok. Lalu kemudian perampok itu mengambil semua barang bawaan yang dibawa oleh para kafilah yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baru kemudian perampok itu bertanya kepada Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai anak kecil, apa yang engkau bawa?" Dijawab oleh Abdul Qadir Al-Jailani, "Saya membawa uang 40 dinar." Tentu perampok itu tidak percaya, oleh karena Abdul Qadir ini sosok anak kecil. Bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa membawa uang 40 dinar? Karena rasa penasaran yang tinggi dari perampok itu, akhirnya perampok itu pun memeriksa pakaian daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan betul ditemukan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani membawa uang 40 dinar. Lantas lalu kemudian perampok itu berkata kepada Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai anak kecil, kenapa engkau begitu berani jujur, sedangkan engkau tahu bahwa kami akan mengambil semua uang yang engkau miliki?" Apa dijawab oleh Abdul Qadir Al-Jailani? "Wahai Tuhan, saya berani jujur karena saya takut dengan pesan orang tua saya, pesan ibu saya. Ibu saya berpesan agar saya menjadi orang yang jujur." Lalu kemudian perampok itu berkata, "Wahai anak kecil, engkau berani jujur karena engkau takut kepada ibu. Bagaimana dengan kami yang berpuluh-puluh tahun merampok, kami tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mulai saat ini juga," kata perampok itu, "kami menyatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Atas hidayah Allah, atas kehendak Allah, perampok itu bertaubat karena kejujuran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dari kisah ini tentu bisa kita renungkan, tidak selalu kejujuran itu membahayakan diri kita, tidak selalu kejujuran itu merugikan diri kita. Benar kata Nabi, "Fa innas sidqa yahdi ilal birri", maka sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah", dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Sanak religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan melalui bulan suci Ramadan terhadap ibadah puasa yang kita kerjakan dapat membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, baik itu jujur dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, sehingga ketika kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebab tak ada nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak memiliki nilai ketakwaan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.